siang Bu Ani dan juga Bu Lutfi. Selamat siang. Bu. Gini, hari ini kita akan berlatih coaching dan saya di sini sebagai observer, kemudian Bu Ani sebagai coach dan Bu Lutfi sebagai coaching. Hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam proses coaching ini ada beberapa bagian yang perlu disepakati, yakni diantaranya adalah model tirta. Jadi nanti akan teramati model tirta itu sudah bisa dilaksanakan dalam proses coaching ini apa belum. Harapannya model tirta itu bisa dilaksanakan pada coaching. Beberapa pertanyaan untuk coach pada Bu Ani. Nanti ada dan juga ada rubrik yang harus diselesaikan dalam proses coaching ini, diantaranya model tirta tadi. Kepada coach, pada Bu Ani, nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu Ani? Yang pertama akan saya kembangkan nanti yaitu sebagai pendengar aktif. Saya akan hadir secara penuh sebagai pendengar yang aktif. Seperti itu. Jadi nanti yang ingin dikembangkan oleh coach, oleh Bu Ani adalah sebagai pendengar yang aktif. Oke, dari apa yang Bu Ani sampaikan, kira-kira indikasinya seperti apa, Bu Ani? Kalau Bu Ani menjadi pendengar yang aktif, kira-kira indikator keberhasilannya di mana? Indikator keberhasilan nanti saya berharap bisa menjadi pendengar yang aktif, bisa membuat coach dengan menggali kemampuan yang dia miliki, sehingga dengan kehadiran penuh tadi saya akan membuat pertanyaan hingga membuat coach nanti mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti Bu Ani sebagai coach akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, sehingga coachingnya bisa menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan proses coaching nanti. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ani dan juga Bu Lutfi. Monggo untuk proses observasi dimulai. Selamat pagi Bu Lutfi. Pagi Bu Ani. Kita kemarin waktu papasan di lorong sekolahan, kayak Bu Lutfi kemarin bilang mau bercerita sesuatu gitu. Iya Bu Ani. Jadi gini, ini sebenarnya hal-hal yang sudah pengen saya ceritakan dari kemarin, tapi kita kebetulan belum ada waktu. Seperti itu Bu. Jadi saya itu sedikit ada masalah, sedikit ada problema lah, seperti itu Bu Ani. Jadi dengan berganti semesternya ini, di semester 2 saya itu mendapatkan jadwal. Nah kebetulan saya itu kan mengampu pelajaran sejarah. Nah kebetulan di kelas 11 IPS itu saya mendapat jam terakhir Bu. Di jam terakhir sendiri ada 3 jam di jam terakhir. Nah itu saya memiliki sebuah kendala Bu. Jadi ada 1-2 anak, bahkan anak itu kadang mengajak temannya untuk membolos. Jadi apabila ada kesempatan untuk membolos, selalu disempatkan atau digunakan mereka untuk membolos. Jadi ketika satpam itu kan ada tamu ya Bu sekolahan, terus gerbangnya lupa tidak ditutup atau tidak dikunci, itu anak-anak menyempatkan waktunya untuk keluar dari gerbang dan pulang ke rumahnya masing-masing. Seperti itu Bu. Jadi saya itu sangat dilema sekali saat ini Bu Ani. Itu terjadi ketika jam akhir-akhir pelajaran sudah mau pulang itu? Iya, jadi di jam terakhir mereka mesti, kalau ada kesempatan ya mereka menyempatkan waktunya untuk keluar dari sekolah. Seperti itu Bu Ani. Itu juga membawa kendaraan begitu Bu? Membawa. Makanya kalau gerbangnya dibuka, satpamnya tidak ada, udah leno seperti itu. Mereka keluar. Itu. Kalau menurut Bu Lutfi, itu
anak-anak yang seperti itu apa ya, anak-anak tertentu saja, apa kalau ada kesempatan yang peluang besar semuanya juga ikut gitu? Ya, kalau semuanya buatan Bu, jadi hanya ada anak-anak tertentu yang itu sebenarnya 1 atau 2 sampai 3 kali seperti itu Bu. Jadi dan itu pun hanya terjadi di kelas itu. Kalau kelas lain nggak ada Bu yang seperti itu. Nah kebetulan itu di kelas IPS di jam terakhir. Nah ketika ada kesempatan mereka keluar. Sebenarnya kalau tidak ada kesempatan mereka ya tetap bertahan di kelas Bu. Kalau yang kelas diajar Bu Lutfi yang itu letaknya di dekat gerbang itu atau agak jauh gitu? Sebenarnya kalau dikatakan dekat itu nggak dekat Bu, jadi mereka ya perlu mengambil motornya terus Nah, pulang, itu kan- tetapi ada kesempatan. Ya, nah itu yang saya ingin tahu. Apa karena dia dekat dengan gerbang, terus lihat-lihat, oh nggak dikunci, terbuka, terus ada kesempatan karena Iya, ada iya. kesempatan itu tadi. Ya betul sekali Bu. Oh, begitu. Kalau menurut Bu Lutfi, kira-kira kejadian itu apa ya, hanya pas jam pelajarannya Bu Lutfi saja? Apa ketika guru yang lain juga ada yang seperti itu? Ya kalau di kelas itu, kalau di pelajaran lain sama aja seperti itu Bu. Tetapi itu hanya di jam-jam Yang terakhir. terakhir. Mungkin di jam anak-anak sudah mulai bosan, sudah mulai pengen keluar mencari hiburan seperti itu Bu, di jam-jam terakhir aja. Kira-kira Bu Lutfi, kalau hanya terjadi dalam satu kelas tersebut, yang kira-kira untuk meminimalisir, tindakan apa yang ingin Bu Lutfi ambil untuk meminimalisir kegiatan anak-anak di akhir jam pelajaran itu, supaya anak-anak nanti itu tidak punya keinginan gitu untuk istilahnya colot ya, untuk sebelum jam berakhir tadi Iya. dalam pelajaran ini Bu Lutfi. Iya, jadi keinginan saya Bu untuk supaya anak-anak itu tidak keluar atau membolos ketika jam pelajaran saya, yang pertama itu saya harus evaluasi dulu apakah pembelajaran saya itu diminati anak-anak, apakah pembelajaran saya menarik seperti itu. Jadi hal-hal itu perlu saya koreksi dulu dalam praktek saya di kelas, apakah pembelajaran saya ini menarik bagi anak atau enggak. Otomatis dengan seperti itu saya bisa menarik simpati anak-anak dulu dalam mengikuti pelajaran saya, sehingga dalam ada kesempatan atau enggak anak-anak itu tetap mengikuti pelajaran dan tidak membolos seperti itu Bu. Kira-kira yang ingin Bu Lutfi kembangkan dalam pembelajaran di kelas supaya anak-anak nanti tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, di bagian yang mana? Ya Bu, jadi dari apa yang sudah saya terapkan, mungkin karena pelajaran saya itu sejarah dan yang saya pelajari itu kan, yang saya pelajari dan saya berikan ke anak-anak itu kan juga memang pelajaran-pelajaran masa lampau seperti itu ya Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan pertama itu mungkin saya harus merubah metode saya dalam memberikan pengajaran. Mungkin dengan metode pembelajaran sejarah yang lebih menarik dari sebelumnya seperti itu, sehingga menarik minat siswa dalam mengikuti pelajaran saya. Oh gitu. Seperti itu Bu. Jadi menurut Lutfi pengembangannya di situ nanti. Iya, di pembelajarannya. Di pembelajaran di kelasnya. Iya. Memang kalau jam-jam siang itu jam-jam rentan ya Bu Lutfi. Iya Bu. Pasti itu. Iya, makanya saya sangat dilema sekali. Ngantuk, lapar, mungkin Iya, ya kondisi bisa anak. jadi. Jadi memicu mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan sekolahan Iya. untuk memicu yang seperti itu. Baiklah Bu Lutfi, saya rasa itu sudah sangat-sangat bagus untuk solusi yang mau diambil Bu Lutfi untuk langkah yang pertama. Iya. Kira-kira langkah berikutnya selain dari solusi tadi itu apa yang ingin penjenengan tambahkan, mungkin untuk lebih apa ya, menambah keinginan penjenengan lebih, anak-anak nanti lebih tertata lagi dari yang langkah pertama. Mungkin ada langkah yang perlu ditambahkan dari Bu Lutfi? Iya, ini untuk alternatif kedua ya Bu. Setelah itu selain pembelajaran, mungkin saya juga harus kerjasama
dengan bapak yang menjaga gerbang atau penjaga sekolah untuk mengamankan kuncinya atau mengamankan gerbangnya ketika di jam terakhir, karena sekali ada kesempatan anak pasti keluar, tetapi ketika tidak ada kesempatan anak tetap bertahan di kelas. Jadi ada beberapa alternatif selain di pembelajarannya, jadi kita harus kolaborasi atau kerjasama dengan penjaga gerbang atau penjaga sekolah anak itu agar tetap mengamankan supaya anak tidak keluar. Seperti itu untuk solusi kedua. Dan nanti untuk solusinya terakhir, ketiga, itu saya juga harus perlu kolaborasi dengan teman sejawat mengenai pergantian jam, dan anak-anak mengalami kondisi seperti itu mungkin nanti bisa di-sharingkan dengan teman bagaimana solusi terbaik. Seperti itu Bu Ani. Berarti yang pertama tadi langkah yang akan ambil Bu Lutfi adalah di dalam kelas, yaitu pembelajarannya. Terus yang kedua yaitu bekerja sama dengan bapak penjaga gerbang atau bapak satpamnya perihal tentang kunci pintu gerbang dibuka tadi, supaya mungkin lebih tertib untuk penjaga pintu gerbangnya ketika sudah dibuka langsung ditutup kembali. Gitu ya Bu Lutfi. Baiklah Bu Lutfi, setelah Bu Lutfi sharing dengan saya seperti ini, kira-kira perasaan Bu Lutfi bagaimana? Ya, jadi setelah apa yang kita lakukan hari ini, Bu Ani, saya kira saya sedikit lega. Saya sudah sangat lega sekali karena dengan sharing ini saya mendapatkan solusi-solusi yang itu bisa saya kembangkan di kemudian hari. Seperti itu Bu Ani. Juga menambah wawasan saya di-sharingi dengan Bu Lutfi hari ini untuk coaching hari ini. Saya rasa sudah cukup waktunya Bu Lutfi untuk sharing hari ini. Pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan? Saya kira juga sudah cukup Bu. Semoga dengan sharing hari ini ada hasilnya dan bisa saya terapkan, dan kira-kira mungkin dengan solusi ini akan saya kembangkan di minggu depan untuk bisa diamati bagaimana progres dari apa yang kita bicarakan hari ini Bu Ani. Semoga minggu depan berjalan dengan lancar progresnya Bu Lutfi dan memberi solusi untuk Bu Lutfi dan anak-anak pada khususnya. Iya, ini dengan sharing hari ini saya bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini. Sama-sama Bu Lutfi, saya juga menambah wawasan saya ketika Bu Lutfi sharing seperti ini, saya sharingkan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, proses coaching hari ini luar biasa. Bu Ani sebagai coach dan Bu Lutfi sebagai coach, sepertinya sudah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Evaluasi proses coaching hari ini, Alur Tirta sudah dilalui dengan baik. Semua prosesnya mulai dari awal sampai dengan akhir sudah dilaksanakan dengan baik oleh coach, oleh Bu Ani. Kemudian kembali kepada apa yang ingin dikembangkan Bu Ani tadi, menjadi pendengar yang aktif, sudah berjalan dengan baik. Bu Ani sudah menjadi pendengar yang aktif sehingga apa yang disampaikan oleh coachnya itu menemukan titik temu, menemukan jalan untuk bisa diselesaikan. Kemudian kira-kira dari proses coaching hari ini, apa indikator keberhasilan dari Bu Ani selaku coach? Untuk pelaksanaan coaching hari ini yang kita laksanakan, saya dan Bu Lutfi, saya berusaha menjadi pendengar yang baik, yang aktif di dalam proses pembicaraan coaching hari ini, supaya coach bisa mengungkapkan apa permasalahannya, mulai dari akar permasalahan sampai tindakan solusi yang akan Bu Lutfi sampaikan untuk menyelesaikan
permasalahan tadi, solusi yang bisa diambil dan bisa menyelesaikannya permasalahan dengan baik. Seperti itu. Kemudian Bu Hani, misalnya nanti ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah tadi menjadi pendengar yang baik, kira-kira apa lagi Bu Hani yang akan dikembangkan? Salah satunya itu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Seperti itu. Iya, supaya saya nanti sebagai coach bisa menggali permasalahan dan coach juga bisa akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk proses latihan coaching hari ini berjalan dengan baik. Semua tahapan bisa dilakukan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya juga akan menjadi lebih baik. Bu Hani sebagai coach terima kasih, Bu Lutfi sebagai coach juga terima kasih. Kita akhiri latihan hari ini. Kita ketemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi Bu Heni dan Bu Ani. Terus ini selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melakukan latihan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfi sebagai observer dan Bu Heni sebagai coach dan Bu Ani sebagai coach. Nah, sebelum praktek coaching hari ini kita mulai, sebelumnya saya akan bertanya dan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Heni. Nah, sebelumnya saya pada pagi hari ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan dari praktek coaching hari ini. Nah, yang pertama itu ada teknik Tirta. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan pada pagi hari ini. Dan kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach terhadap coaching dalam praktek pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya akan bertanya pada Bu Heni, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada praktek coaching hari ini? Terima kasih Bu Lutfi. Dalam praktek coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mindfulness, sehingga harapannya nanti saya bisa menggali permasalahan sekaligus menggali potensi yang ada dalam diri coach. Seperti itu. Iya, jadi Bu Heni akan menampakkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, kira-kira indikator dari kehadiran penuh itu apa Bu Heni? Menurut saya indikator dari kehadiran penuh itu saya sebagai coach hadir untuk menggali informasi sedalam-dalamnya yang dimiliki oleh coach, sehingga nanti segala permasalahan yang dihadapi oleh coach itu mendapatkan jalan atau penyelesaian seperti itu. Ya, jadi indikator dari kehadiran penuh yang diharapkan Bu Heni seperti itu. Nah, ini sudah saya catat nggih. Jadi selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Bu Heni dan Bu Ani untuk melanjutkan latihan coaching pada pagi hari ini. Monggo saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Heni. Ini Alhamdulillah. apa kabarnya? Alhamdulillah. Gini Bu Ani, kemarin kan kita ketemu cuma sebentar, nggak bisa lama-lama. Kemarin itu Bu Ani mau sharing, kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan Bu Ani sepertinya. Iya Bu Heni. Maaf ya Bu Heni, sebelumnya mengganggu waktunya Bu Heni. Kemarin itu Bu, murid saya itu loh Bu, yang bernama Sari, anaknya yang lincah, terus pinter itu kan ada pemilihan peserta lomba untuk FLS 2N
tingkat kecamatan. Dia itu bagus di olah vokal, makanya mau dipilih gitu dari beberapa kandidat yang sudah terpilih. Dia itu termasuk kandidat utama untuk diikutkan lomba di tingkat kecamatan tadi. Nah, itu kemarin tuh latihan sebentar itu dia itu kok kayak malas gitu, kayak gak semangat, gak punya apa ya, kurang bersemangat gitu Bu anaknya. Padahal dia itu punya potensi besar. Seperti itu. Jadi Bu Andi punya masalah terkait dengan muridnya Iya. yang diminta untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Kok seperti itu, padahal sekolah memilih anak ini karena punya kemampuan, Iya. dan anak ini mampu, bisa, dan sekolah mendukung luar biasa seperti itu. Dari apa yang akan kita sharingkan hari ini, kira-kira Bu Ani maunya seperti apa sih? Maunya saya itu juga anaknya senang diikutkan lomba, terus bisa berpartisipasi nanti di tingkat kecamatan. Dalam berlatih itu supaya anaknya itu punya semangat gitu loh Bu, untuk ikut kompetisi nantinya. Seperti itu. Nah, dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Bu Ani, kira-kira saya pikir sebenarnya Bu Ani bisa menyelesaikan. Kira-kira posisi Bu Ani itu ada di posisi rating berapa dari 1 sampai dengan 10? Posisi rating saya 7. Berarti sebenarnya lumayan, tinggal kurang sedikit lagi untuk mencapai rating 10 sebenarnya Bu Ani ya. Oke, kira-kira dari semua permasalahan yang Bu Ani hadapi, termasuk ada masalah di anak ini, kira-kira apa yang akan Bu Ani lakukan untuk menyelesaikannya? Mungkin langkah pertama yang saya ambil dengan datang ke rumahnya Sari. Kebetulan rumahnya dekat sini, Dekat. yang dekat sekolah yang pojok itu Bu. Itu rumahnya. Di rumah itu mungkin saya akan meminta tolong kepada keluarganya juga yang ada di rumah untuk memberikan motivasi Bu. Di rumah itu ada ibunya, ada kakaknya juga, ada ayahnya, dan satu anggota keluarga itu kalau nggak salah nenek atau kakek ya yang di rumah itu. Nanti saya coba mau ke sana, mau minta Sarinya dimotivasi dari rumah. Selain nanti di sekolah tetap berlatih Bu nanti dengan saya, terus nanti saya kira-kira minta apa ya, laporan gitu ya dari pihak keluarga yang di rumah, bukti bahwa anaknya betul-betul berlatih di rumah juga, Seperti itu. semangat. Iya, mungkin lewat kiriman video ya mungkin, terus sama voice note, karena dia kan nanti lombanya olah vokal, meskipun tidak ada gambar mungkin cukup voice note juga bisa bukti kalau anaknya nanti juga semangat latihan di rumah bersama keluarga. Jadi tindakan yang akan Bu Ani lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Ani, diantaranya Bu Ani akan berkunjung ke rumahnya, Iya. untuk meminta keluarganya atau menyampaikan kepada keluarganya bahwa anak ini terpilih menjadi peserta, bagaimana mendukung anak ini agar lebih pede lagi mengikuti lomba, Iya. kemudian beri kesempatan anak ini untuk berlatih, sekaligus meminta bukti untuk dibuktikan, oh berarti anak ini latihan melalui video mungkin yang dikirimkan orang tuanya atau voice note seperti tadi. Oke, jadi kita konfirmasi Bu Ani, dari awal sampai dengan sharing kita saat ini, kira-kira masih ada lagi nggak apa yang bisa Bu Ani lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Ani? Karena Sari itu merasa kurang pede kemarin itu kan tidak berhasil ya ikut lomba yang tahun kemarin. Yang tahun ini diikutkan lomba itu anaknya jadi kurang pede tadi, takutnya nggak berhasil yang tahun ini, tidak bisa memberikan prestasi untuk sekolahan kita.
itu nanti saya juga akan apa ya, dengan Bapak Kepala Sekolah nanti akan sharing juga bagaimana untuk Sari ini nanti kedepannya gitu. Kalau apa ya, ada misalkan biasanya kan kalau untuk dia memberi motivasi dari Bapak Kepala Sekolah beda rasanya. Pasti ada tambahan motivasi selain dari saya sebagai pelatihnya nanti. Oke, jadi kita simpulkan bahwa dari semua permasalahan yang dihadapi Bu Ani sudah mempunyai solusi bagaimana untuk membuat anak ini lebih pede lagi untuk mengikuti lomba. Kemudian upaya-upayanya diantaranya di sekolah latihan, di rumah juga diberi kesempatan untuk latihan, sekaligus meminta keluarganya untuk juga memberikan motivasi kepada Sari tersebut. Oke, terima kasih Bu Ani. Sharing kita hari ini sepertinya sudah mendapatkan titik temu, dan kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan Bu Ani? Besok ya Bu. Besok Saya sudah mulai ini kan bisa. sudah masuk kelas ya anak-anak, sudah waktunya saya ada jam mengajar. Mungkin besok itu saya bisa ke rumahnya Sari. Oke, jadi saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan besok juga apa yang sudah direncanakan Bu Ani bisa terlaksana, dan hasilnya juga akan mendapatkan prestasi yang baik untuk Sari dan juga Bu Ani. Terima kasih untuk hari ini Bu Ani. Ditunggu kabar Sama-sama, baiknya. Bu Heni. Ditunggu kabar baiknya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Terima kasih juga, sama-sama Bu Ani. Kita akhiri hari ini, ketemu lagi untuk besok. Ditunggu kabar baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk praktek coachingnya dari Bu Ani dan Bu Heni. Jadi ini sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Heni sebagai coach, sebelumnya saya akan mengevaluasi jalannya praktek coaching yang dilakukan Bu Heni dengan Bu Ani. Jadi dari praktek yang jenengan lakukan, secara garis besar sudah nampak teknik Tirta di dalam percakapan Bu Heni dan Bu Ani, di mana di situ ada tujuan dalam percakapan hari ini, ada identifikasi masalah, dan juga ada rencana aksi maupun tanggung jawab di dalam percakapan pada pagi hari ini. Nah, yang kedua, kompetensi yang nampak itu juga sudah terlihat dari kehadiran penuh yang telah dilakukan Bu Heni terhadap Bu Ani, seperti itu. Selanjutnya ini ada poin-poin atau rubrik yang saya sediakan, itu juga sudah terisi, sudah tercentang semuanya, dan sudah nampak bagus pada percakapan pada pagi hari ini. Selanjutnya pertanyaan yang buat Bu Heni sebagai coach, yaitu apa yang menjadi indikator yang tampak dari percakapan atau praktek coaching pada pagi hari ini, Bu Heni? Dari percakapan coaching pagi hari ini, indikator yang saya pikir sudah mulai nampak adalah bahwa coach itu berusaha hadir, sekaligus coach juga berusaha hadir kepada anaknya tadi, si Sari tadi, sehingga kami sama-sama hadir untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ani. Seperti itu. Ya, jadi Bu Heni pada praktek coaching hari ini sudah berhasil ya melaksanakan kompetensi dalam kehadiran penuhnya. Nah, jika suatu saat nanti Bu Heni jadi coach lagi nih, kira-kira Bu Heni ingin mengembangkan kompetensi coach yang mana nih? Kira-kira saya tertantang untuk lebih lagi meningkatkan kompetensi yang untuk memberikan pertanyaan berbobot, Bu Lutfi. Sehingga nanti harapannya penggalian informasi itu akan lebih bagus lagi dan lebih baik lagi untuk ke depan. Ya, bagus sekali Bu Heni. Jadi masih ada langkah-langkah selanjutnya jika nanti Bu Heni sebagai coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin waktu untuk praktek coaching hari ini sudah cukup, saya kira sudah cukup. Terus terima kasih untuk Bu Heni dan Bu Ani. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Lutfi. Seperti itu.
Semoga kita sama-sama berhasil untuk mewujudkan apa solusi yang telah diberikan dari Bu Heni maupun Bu Ani sebagai koci seperti itu. Ya, bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfi dan Bu Heni. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Heni dan Bu Lutfi, hari ini kita akan praktek tentang latihan coaching. Pada pagi hari ini, sebelum latihan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bu Ani akan bertindak menjadi observer atau pengawas sebagai coach, yaitu Bu Lutfi, dan sebagai coach yaitu Bu Heni. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lutfi. Pertemuan hari ini nanti akan membahas beberapa rubrik yang akan saya kembangkan, Bu. Yang pertama adalah alur tirta, ada identifikasi, ada tujuannya, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan kita lakukan hari ini. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Lutfi nanti ketika coaching dengan Bu Heni berdua. Di rubrik ini akan saya kembangkan, yaitu yang nanti kira-kira. Iya, jadi dari praktek coaching hari ini, kompetensi yang saya harapkan itu adalah mengenai pertanyaan yang berbobot, Bu Ani. Yang akan dikembangkan oleh Bu Lutfi yaitu pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Untuk coachnya, Ya, yang saya berikan untuk coaching. Iya, untuk coachingnya nanti. Kira-kira nanti apa indikator dari pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu Lutfi sampaikan? Ya, jadi indikatornya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching sehingga pada praktek coaching hari ini bisa berjalan lancar dan apa yang diinginkan dari coaching itu bisa terselesaikan dengan beberapa pertanyaan berbobot tersebut, Bu Ani. Baiklah Bu Lutfi, selanjutnya nanti waktu saya kembalikan kepada Bu Lutfi dan Bu Heni. Saya silakan untuk memulai praktek coaching hari ini. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum Bu Heni, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Bu Lutfi. Bu Lutfi gimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Gimana nih Bu Heni, apa ada yang perlu dibicarakan pada pagi hari ini? Iya Mbak Lutfi, gini, ada beberapa hal itu saya pikir kok saya belum bisa ya. Gini, saya itu belum bisa menguasai kelas. Kalau pas waktu pelajaran saya itu anak-anak kurang fokus Bu Lutfi. Kemudian kayaknya kok banyak yang ngantuk gitu loh. Jadi kelas itu kok tidak kondusif. Yang salah di mana? Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini Bu Lutfi kira-kira? Iya, jadi permasalahannya Bu Heni itu adalah murid Bu Heni kurang fokus dalam mengikuti pelajarannya Bu Heni ya. Nah, kira-kira sebelum kita membahas ke situ, kira-kira apa yang ingin didapatkan Bu Heni dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari sharing kita hari ini itu saya bisa menguasai kelas, saya bisa menyampaikan materi itu dengan baik, saya bisa membuat anak-anak itu fokus ketika pelajaran saya, Mbak Lutfi, seperti itu. Ya, jadi Bu Heni menginginkan sebuah solusi di mana bisa menguasai kelasnya Bu Heni. Nah,
kira-kira menurut Bu Heni, kelas yang seperti apa yang Bu Heni harapkan, atau kelas yang baik, yang kondusif itu yang seperti apa yang ingin Bu Heni inginkan? Yang kelas yang saya inginkan itu anak-anaknya fokus, anak-anak fokus ketika mendapat materi pelajaran, kemudian ketika ada penugasan itu juga bisa segera dilaksanakan, hadir di kelas itu juga full seperti itu, tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik. Terus ketika saya memberikan umpan balik itu anak-anak juga memberikan umpan balik yang saya pikir sama levelnya, seperti itu Mbak Lutfi, impian saya. Iya, jadi baik sekali ya, atau apa yang diinginkan Bu Heni itu saya juga sepakat. Kelas yang kondusif, kelas yang baik itu yang seperti yang diharapkan Bu Heni. Nah, kira-kira nih dari kenyataan yang sekarang dihadapi Bu Heni di kelas, kalau direntangkan angka antara 1 sampai 10, kira-kira sekarang berada di angka berapa Bu Heni? Saya pikir angka saya masih 5 Mbak Lutfi. Jadi kan anak-anak masih belum seperti apa yang saya mau di kelas, kurang fokus, perhatiannya kurang ketika materi pelajaran, malah kadang ada yang main sendiri seperti itu. Jadi saya pikir posisi saya masih ada di 5 Mbak Lutfi. Iya, jadi posisinya Bu Heni masih ada di 5. Kira-kira apakah ada solusi yang akan diharapkan untuk menaikkan rentang dari 5 itu menjadi angka berapa kira-kira? Dari 5 itu harapan saya menjadi 8 itu sudah bagus. Dari 5 sampai dengan 8 atau 9 itu saya pikir sudah bagus. Dan itu untuk menuju ke sana itu saya masih harus melakukan tindakan lebih sepertinya. Ya, jadi Bu Heni kira-kira sudah ada gambaran seperti itu ya. Jadi itu bagus sekali Bu Heni. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Bu Heni di kelas seperti itu? Kira-kira apa penyebabnya? Apa gini ya Bu Lutfi ya? Ya. Materi yang saya ajarkan itu kurang menarik. Kurang menariknya berarti sepertinya kok kurang berdiferensiasi ya. Saya pikir anak-anak itu sama saja di kelas. Saya kasih materi ini, mereka akan menerima. Nyatanya di kelas kok seperti ini. Apakah mungkin karena sumber daya materinya itu kurang berdiferensiasi, saya sendiri kurang memilah kemampuan anak-anak. Kemudian saya belum pernah mengadakan ice breaking Mbak di kelas. Apakah itu jadi masalah juga ya? Jadi anak-anak kayaknya bosan di kelas seperti itu. Oh iya, jadi itu permasalahan penyebab dari kenapa murid Bu Heni itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajarannya Bu Heni. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi dari sebab seperti itu, kira-kira Bu Heni pernah nggak mengupayakan hal-hal yang baik untuk mengatasi hal-hal tersebut selama ini? Sepertinya saya masih monoton juga, dan harapannya ke depan saya akan bisa lebih baik lagi. Saya akan berusaha untuk mengembangkan diri dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak dengan kemampuan yang berbeda itu juga merasa terlayani dengan berbedanya materi atau konten yang akan saya berikan ke anak-anak. Dan juga berlatih ice breaking. Jadi kan agak ragu juga karena anak-anaknya sudah besar. Jadi untuk ice breaking saya pikir tidak sama dengan tingkat bawah. Jadi harus dipikirkan ice breaking yang seperti apa yang cocok untuk mereka Mbak Lutfi. Ya, jadi dari dua ide yang ingin ditunjukkan atau ingin dirubah dari Bu Heni itu sudah sangat bagus ya. Jadi Bu Heni akan menerapkan pembelajaran berdiferensi, dan Bu Heni akan mencoba menyisipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran Bu Heni. Nah, itu menurut saya sudah sangat bagus sekali. Nah, mungkin ada solusi yang perlu dikembangkan lagi dari dua hal itu Bu Heni. Iya, saya akan berusaha untuk mengembangkan diri, mengikuti pelatihan ataupun sharing juga dengan teman-teman bagaimana menghadapi anak-anak di kelas. Karena memang masing-masing kelas itu punya karakter yang berbeda. Jadi saya nanti akan sharing dengan teman-teman yang sama ngajarnya di tingkat yang sama, dan juga nanti
bisa juga sharing dengan senior-senior saya, Bu Lutfi. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Heni. Dilakukan itu sudah sangat bagus sekali. Jadi tadi ada 3 hal yang akan dikembangkan Bu Heni, seperti itu. Nah, jika usaha dari ketiga itu sudah dilakukan Bu Heni, selanjutnya apa ukuran dari keberhasilan setelah Bu Heni melakukan hal itu? Ukuran keberhasilan menurut saya bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ke anak-anak dengan konten-konten yang bisa mereka terima dengan segala karakternya mereka. Kemudian mereka jadi fokus di kelas, mereka siap menerima pembelajaran dan mereka mengharapkan kehadiran saya. Itu yang ukuran keberhasilan menurut saya, Bu. Iya, jadi bagus sekali ya yang ide-ide yang akan diterapkan Bu Heni seperti itu. Jadi pada pembicaraan pagi hari ini mungkin perlu saya sampaikan atau kesimpulan saya dari awal hingga akhir. Jadi sebelumnya tadi Bu Heni bercerita bahwa muridnya itu ada yang kurang fokus ketika Bu Heni menjelaskan di kelas. Nah, dari apa yang saya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan untuk Bu Heni juga sudah memberikan solusi bahwa Bu Heni itu yang pertama akan melakukan pembelajaran berdiferensi, di mana Bu Heni akan menerapkan berdiferensi di dalam konten, di mana materinya harus berdiferensiasi. Terus selanjutnya yang kedua, Bu Heni akan menerapkan ice breaking. Nah, setelah itu Bu Heni juga akan berkonsultasi atau sharing dengan temannya di sekolah, seperti itu. Jadi Bu Heni apa yang dilakukan sudah mempunyai solusi dan itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira kapan ini Bu Heni akan melaksanakan ide tersebut? Secepatnya Bu Lutfi. Jadi minggu ini saya menyelesaikan di kelas, kemudian break minggu menyusun langkah-langkah, kemudian mudah-mudahan minggu depan sudah bisa mulai dilaksanakan. Ya, jadi bagus sekali Bu Heni sudah ada rencana untuk melakukan hal itu kapan dilakukan. Nah, dari pertemuan kita hari ini, bagaimana nih perasaannya Bu Heni setelah bercerita dengan saya? Jadi lega Bu Lutfi. Jadi segala permasalahan saya ternyata sebenarnya bisa saya selesaikan. Tapi dengan sharing dengan Bu Lutfi, saya lebih percaya diri untuk bisa menyelesaikan masalah saya di kelas. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi saya semakin gak sabar nih untuk ketemu lagi dengan Bu Heni dan menunggu dan serta mendengarkan bagaimana keberhasilan solusi yang telah Bu Heni kembangkan. Seperti itu. Semoga nanti ada waktu luang lagi untuk kita bertemu di kemudian hari ya Bu Heni. Salah saya. Bu Heni berhasil dalam melakukan ide-ide baiknya dan saya tidak sabar sekali untuk menunggu kapan nanti kita akan bertemu lagi. Terima kasih Bu Heni, mungkin itu yang bisa saya lakukan dalam sesi coaching hari ini. Terima kasih untuk waktunya serta pertemuan kita hari ini. Oh iya, terima kasih Bu Heni. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bertemu dan saya mendengarkan hasilnya. Mungkin sudah cukup, bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfi dan Bu Heni. Kita sekarang sudah selesai melakukan coaching untuk hari ini. Bu Heni sebagai coach, Bu Lutfi sebagai coach, Bu Heni sebagai coach. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan pada Bu coach sebagai coach Bu Lutfi. Sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu praktek coaching hari ini. Secara garis besar alur tirta sudah nampak tadi antara Bu Lutfi dan Bu Heni. Checklist yang sudah tercentang ini tadi, mulai dari tujuan, indikator permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab untuk alur tirta sudah tercapai.
Terus tadi Bu Heni akan mengembangkan kompetensi tadi ya Bu Lutfi, dengan apa tadi? Saya Bu Lutfi, sebagai coach coach ya, juga akan sebagai mengembangkan- coach akan mengembangkan pertanyaan pertanyaan yang berbobot. Sudah nampak tadi, sudah terlihat. Pertanyaan yang berikutnya ada apa yang menjadi indikator yang tampak dari pengembangan tadi? Ya, jadi dari saya sebagai coach tadi saya mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah saya melakukan praktek dengan Bu Heni dan sudah melakukan hal-hal yang perlu saya sampaikan dari pertanyaan berbobot itu, ada beberapa pertanyaan efektif yang itu saya munculkan untuk menggali permasalahan dari Bu Heni, dan itu sudah nampak di mana Bu Heni sudah bisa memberikan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya, bagaimana seharusnya, bagaimana solusi yang perlu dikembangkan Bu Heni. Itu saya kira sudah nampak dari apa yang sudah saya lakukan, Bu Ani, seperti itu. Ya, jika ada kesempatan lagi gitu Bu, kira-kira ketika kesempatan menjadi coach kembali, potensi apa kira-kira yang akan dikembangkan? Jadi jika saya memiliki kesempatan untuk menjadi coach, mungkin nanti yang perlu saya inginkan adalah kehadiran penuh, dan selain itu saya juga ingin sebagai pendengar yang aktif, di mana saya bisa mendengarkan keluhan dari seorang coach itu apa, dan saya bisa menyimpulkan serta memberikan umpan untuk coach bisa menyelesaikan masalahnya, seperti itu Bu Ani. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup Bu Lutfi dan Bu Heni untuk coaching hari ini. Terima kasih, semoga coaching hari ini menambah wawasan, manfaat untuk kita bersama. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.